Sejarah Batak Asli dan Prasasti di Portibi 12/8. Iya teman, cerita si Raja Batak dalam versi aslinya bermula dari rombongan yang berasal dari Thailand. Yang mana menyeberang ke Sumatera. Rutenya sendiri diyakini mengambil jalur ke Semenanjung Malaysia hingga akhirnya sampai ke Cianjur mula-mula serta menetap di sana. Tentunya wilayah tersebut meski sudah mengalami berbagai perubahan tetap dianggap sebagai awal mula keberadaan suku Batak. Sebab dalam cerita aslinya teman, hal tersebut benar-benar diceritakan dengan cukup detail. Maka tak heran jika banyak yang mempercayainya. Ya, prasasti di Portibi 12/8. Profesor Nila Kantisari, seorang guru besar ahli keperbakalaan, berasal dari Madras, India, menemukan prasasti tahun 2008 di Portibi. Melalui prasasti tersebut, beliau menjelaskan Kerajaan Kola dari India menyerang Sriwijaya sekaligus menguasai daerah Barus. Sedangkan hubungannya dengan si Raja Batak adalah waktu dari diperkirakan hidup pada tahun 1200. Sedangkan Raja Sisingamangaraja 12 diyakini sebagai keturunan si Raja Batak, generasi yang wafat pada tahun 1907. Ya, maka dapat ditarik kesimpulan teman, bahwa kemungkinan besar leluhur dari si Raja Batak merupakan pejabat atau pejuang dari Sriwijaya. Ya, kedudukannya sendiri diyakini ada di Barus, sebab pada abad tersebut kerajaan Sriwijaya menguasai seluruh Nusantara. Sedangkan kepemimpinan si Raja Batak mulai berubah setelah kerajaan Kola menyerang, sehingga mereka terdesak dan mencoba memperluas wilayah dengan perang. Ya, untuk mendapat kekuasaan perang dan keuntungan lainnya yang mencakup Danau Toba, Simalungun, Tanah Karo, Dairi, dan sebagian wilayah Aceh. Ya, Kerajaan Majapahit dan si Raja Batak. Cerita si Raja Batak juga berhubungan dengan Kerajaan Majapahit teman, di mana diceritakan bahwa Kerajaan Majapahit menyerang si Raja Batak sampai terdesak. Akhirnya rombongan si Raja Batak pun kembali memperluas wilayah di sekitar Danau Toba untuk kepentingannya dan perlindungan perang. Ya, mengapa si Raja Batak tidak disebut kerajaan dan lebih sering disebut sebagai kelompok atau rombongan? Ya, karena memang tidak ada bukti konkret yang menjelaskan bahwa kerajaan Batak benar-benar ada. Ya, julukan si Raja Batak sendiri lebih menekankan pada penghormatan pada yang lebih tinggi, bukan julukan seperti raja pada umumnya. Si Raja Batak lebih cocok disebut sebagai kelompok atau rombongan. Ya, meski memiliki wilayah kekuasaan, namun yang mengatur dan segala strukturnya pun tidak banyak diketahui. Sebab memang si Raja Batak bukanlah orang yang memimpin negeri atau kerajaan. Cerita dari asal-muasal si Raja Batak sangat berpengaruh pada perkembangan orang Batak sampai saat ini terhadap tradisi leluhur. Salah satunya adalah memberi sematan atau julukan raja sebagai penghormatan. Adapun makam leluhur dihiasi sedemikian rupa, bahkan menggunakan tugu dengan harga yang mahal dengan tujuan memperkokoh tradisi. Tentunya teman, agar hal ini tidak dilupakan oleh generasi muda begitu saja.
Ya, cerita yang turun-temurun melahirkan budaya yang beragam. Sama seperti cerita si Raja Batak ini, yang mana ada dalam berbagai versi namun melahirkan banyak tradisi. Dari tradisi tersebut teman, kita bisa mempelajari banyak hal. Contohnya, mengenai kepercayaan dan sejarah leluhur pada masa tersebut. Nah teman, itu tadi adalah sejarah Batak asli dan prasasti di Portibi 12.8. Jika ada kesalahan dalam penyampaian sejarah, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.